Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraudia. Saya dari Prodi PGSD Universitas Terbuka Jember dengan NIM 8779480414. Pada video ini, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Di era yang serba digital sekarang, pendidikan tidak hanya dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga tetap berpegang pada nilai-nilai dasar yang menjadi tujuan pendidikan itu sendiri. Salah satu tokoh yang pemikirannya masih relevan hingga saat ini adalah Ki Hajar Dewantara. Melalui video ini, saya akan membahas prinsip-prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, serta bagaimana prinsip tersebut dapat diterapkan untuk menghadapi berbagai tantangan pendidikan di era digital. Mari kita mulai dari pembahasan yang pertama, yaitu makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga yang menjadi penguat seluruh proses pendidikan, seperti halnya sebuah bangunan yang membutuhkan tiang agar kokoh. Pendidikan juga memerlukan pilar sebagai landasan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Pilar-pilar tersebut menjadi pedoman dalam membentuk pengetahuan, keterampilan, karakter, dan nilai-nilai yang harus dimiliki peserta didik. Tanpa adanya pilar yang kuat, sistem pendidikan akan sulit berjalan secara terarah dan mampu menghasilkan generasi yang berkualitas. Oleh karena itu, pilar pendidikan memiliki peran penting dalam menjaga kualitas serta keberlangsungan pendidikan di tengah berbagai perubahan zaman. Untuk pembahasan yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Engarso Songtulodo, Ingmadyo Manungkarso, Tukuri Handayani. Berikut adalah prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ada 3 macam prinsip menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah Engarso Songtulodo, mengacu pada makna bahwa seseorang pendidik seharusnya dapat menjadi model di hadapan anak-anak didiknya, agar mereka bisa menemukan figur yang layak dan patut dicontoh, baik dalam bersikap maupun berperilaku. Yang kedua, Ingmadyo Manungkarso, mengacu pada makna bahwa seorang pendidik seharusnya dapat menjadi pendukung dan pemberi semangat di tengah-tengah anak didiknya, agar mereka senantiasa menjadi peserta didik yang percaya diri dan bersemangat dalam melalui proses pendidikan. Untuk yang terakhir, Tukuri Handayani, mengacu pada makna bahwa pendidikan seharusnya selalu memberi dukungan dari belakang kepada anak didiknya, agar mereka dapat belajar secara mandiri. Pembahasan yang ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital. Misalnya, dalam pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan di era digital. Melalui Engarso Songtulodo, guru menjadi teladan dalam menggunakan teknologi secara bijak. Ingmadyo Manungkarso mengingatkan guru untuk terus mendampingi dan memotivasi peserta didik dalam proses belajar. Sementara itu, Tukuri Handayani mendorong peserta didik agar lebih mandiri dan bertanggung jawab dalam belajar. Namun, penerapannya menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, interaksi media sosial, dan berkurangnya interaksi langsung. Karena itu, guru perlu mampu memanfaatkan teknologi sekaligus tetap menanamkan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Pembahasan yang terakhir, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Menurut saya, prinsip pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dapat membantu menjawab berbagai persoalan pendidikan saat ini, karena tidak hanya menekankan kecerdasan akademik, tetapi juga membentuk karakter melalui keteladanan guru, pendampingan dalam belajar, dan pemberi dukungan untuk mandiri. Peserta didik dapat berkembang menjadi pribadi yang cerdas, bertanggung jawab, dan siap menghadapi tantangan